Guys, beli motor bekas bisa rugi guys kalau nggak hati-hati guys. Beli motor bekas bisa rugi. Nah, gimana caranya supaya nggak rugi? Tonton habis konten ini. Oke, hari ini harinya lelang nih. Nah, stoknya masih banyak yang kosong. Nah, hari ini dari lot terakhir cuman ada 102 unit yang akan dilelang. Nah, unit yang pertama ini NMAX tahun 2023 di 20.100.000. BPKB-nya ada, SNK juga ada, pajaknya 2024. Nah, unitnya seperti ini. Nah, buat kalian yang lagi nyari motor bekas, nah kalian nih harus hati-hati nih. Nah, kalau yang duitnya banyak, yang pengen beli motor baru, ya itu sih nggak ada masalah ya. Biasanya motor baru sih minim ada PR. Nah, tapi buat yang beli motor bekas nih harus hati-hati, karena kalau nggak hati-hati bukannya dapat unit murah yang bagus, tetapi malah bisa dapat unit yang nyusahin. Nah, NMAX 2021 16.300.000, BPKB-nya ready, SNK-nya juga ada, pajaknya sampai 2024. Kondisinya seperti ini. Tipenya yang connected ya, bukan yang kunci. Tipenya yang connected. Nah, ini platnya Depok. Ini unit sih lumayan ya, tahun 2021 di 16.300.000. Bannya juga masih proper, masih bagus, depan belakang. Kondisinya bodi ya lecet-lecet sedikit. Oke, lanjut lagi. Ini sebelahnya juga sama, tapi platnya plat F tahun 2021 di 16 juta. BPKB-nya ini keterangannya banyak banget nih guys. BPKB ready, SNK ada, nomor rangka dan di SNK berbeda. SNK dan BPKB-nya berbeda. Fisik 1 digit. Wajib cek SNK dan fisik nomor rangka sebelum menawar, karena tidak bisa buyback. Nah, kalau di lelang itu dikasih keterangan ya. Jadi unit itu pasti udah dicek dan sudah di grading. Nah, tapi kita juga wajib ngecek. Artinya bila ada unit, ada permasalahan yang kira-kira penting, pasti akan disebutkan di keterangan ini. Nah, tetapi kalau masalah legalitasnya kalian nggak usah pertanyakan. Kalau di balai lelang resmi pasti unitnya bisa dipertanggungjawabkan atau legal. Nah, balik lagi ke konten kita kali ini, yaitu beli unit bekas itu bisa rugi. Nah, kalau kalian tidak hati-hati. Nah, sebelum kalian membeli unit motor bekas, ada 2 hal yang perlu kalian ketahui. Yang pertama nih, ini disclaimer ya, ini menurut saya, analisa gembel dari saya. Nah, boleh percaya, boleh tidak, tetapi ini sharing-sharing ya. Yang pertama tuh, yang paling utama adalah sebelum kita membeli membeli motor bekas, unit bekas itu, yang pertama itu kita harus profiling si penjual. Nah, kalian nih, saya nggak ngasih rekomendasi kalian belinya di lelangan atau belinya di pemakai atau belinya di marketplace, Facebook dan lain sebagainya. Itu sih terserah kalian, bebas. Saya rekomendasiin dari mana aja, terserah. Bukan berarti saya konten di lelangan tetapi merekomendasikan beli di lelangan, nggak juga. Kalau kalian nggak suka di lelangan, nggak apa-apa beli di luar. Tapi ini unit bagus nih guys, unit bagus nih. Makanya tadi ini agak lama, plat Jakarta Selatan, Fazio 2025, BPKB-nya ready. Sayangnya SNK nggak ada, tapi ini kayaknya unitnya masih low kilometer banget nih. Unit terawat, starting harga di 13.700.000, Yamaha Fazio. Murah atau mahal? Jangan lupa komen guys. Nah, terus kalian harus profiling. Kalian mau beli di mana? Mau beli di balai lelang, berarti kalian harus cari tahu tentang reputasi itu balai lelang. Balai lelang itu resmi atau enggak, atau ece-ece, atau yang dia udah punya nama. Nah, kalian bisa juga review, cari reviewnya, maksudnya cari reviewnya bisa di Google, bisa datang langsung. Terus kalian bisa tanya-tanya nih, Lexi 2019 7.300.000, B Jakarta Selatan 2019, BPKB-nya ada, SNK-nya juga ada 2024. Berarti ini dia pajaknya sama, ganti plat ya, mesti harus ganti plat. Tapi unit ini masih oke nih, Lexi. Ini kalau nggak salah kilometernya masih 56 ribuan. 2019 Lexi oke lah.
Nah, kemudian ini juga Yamaha lagi, Honda Beat 2022 BPKB ready, SNK-nya ada. Ini baru turun ya. Kemarin 12 juta, sekarang udah turun jadi 11.200.000. Nah, kalau motor unit yang nggak laku itu di lelang berikutnya harganya turun. Nah, ini unitnya bagus, kilometernya 40.000, platnya Jakarta Selatan. Nah, murah atau mahal? Jangan lupa komen guys. Nah, balik lagi, kita harus profiling. Kita harus profiling siapakah ini. Kalau misalnya di balai lelangnya bagus atau enggak, cari informasi tentang balai lelang itu terpercaya atau enggak. Nah, kalian bisa cari. Nah, kemudian kalau misalnya di marketplace gimana? Kalau di Iden ya, kalian harus profiling juga. Ini pemakai atau pedagang, showroom atau rumahan, atau dia pemakai langsung. Nah, itu kalian harus profiling. Nah, sebelum kalian lihat iklan ini, pas kalian lihat iklan ada nomor yang bisa dihubunginya. Nah, kalian bisa cek penjual itu dari get contact misalnya. Nah, kalian lihat nih siapa aja, terus mereka simpennya sebagai apa. Ini orang beneran atau penipu. Karena banyak juga ya kalau kalian beli di luar, di pemakai atau ini kan kadang-kadang ya seperti kita ketahui, modus segitiga itu masih sering banget terjadi. Nah, supaya menghindari itu kalian profiling dulu nih, cek nomornya di get contact. Nah, kalian bisa lihat nih orang beneran atau penipu. Nah, setelah itu ya ada banyak hal sih. Nah, misalnya dia itu pemakai atau showroom. Nah, kalau pedagang biasanya ini murah nih guys, Yamaha Gear 2022. Oh, platnya BG Palembang, 4.800.000, BPKB ready, SNK sayangnya tidak ada, kaca depan pecah nih habis nabrak, tapi kayaknya yang lainnya masih mulus, kilometer masih 22.000, depannya aja nih habis nyium. Nah, kalau kalian cek ini kayaknya masih terawat nih guys, murah atau mahal. Tapi platnya plat daerah ya, plat BG Palembang. Jangan lupa komen. Oke, berikutnya setelah kalian profiling, kalian lihat ini dia pemakai atau enggak. Kita kalau bisa hindari penipu supaya tidak sia-sia. Honda Beat 2021 Jakarta Timur nih, B-nya 8.800.000, BPKB-nya ready, SNK-nya ada, pajaknya sampai 2023. Murah atau mahal? Jangan lupa komen. Bannya tapi udah botak, bodinya tapi masih mulus. Ban belakangnya, oh iya nih, bodinya masih bagus, belakangnya juga botak, depan belakang. Jangan lupa komen guys. Oke, lanjut lagi. Kita pasti nggak mau ya ketemu sama penipu. Ini juga murah juga lagi guys. Yamaha Gear S version 2021 4.500.000, platnya A, BPKB-nya ready, sayangnya STNK nggak ada. Nah, unit seperti ini, murah atau mahal? Jangan lupa komen. Oke, lanjut lagi. Ya, mudah-mudahan kalian tidak ketemu sama penipu. Nah, selain itu juga mudah-mudahan kalian tidak ketemu, misalnya kalian ngambil sama pedagang, nggak apa-apa, pedagang juga kalian banyak pedagang yang benar gitu, tetapi juga ada sebagian juga itu pedagang-pedagang nakal. Mudah-mudahan kalian bisa terhindar dari pedagang jahanam yang sukanya ngakal-ngakalin motor. Nah, kalau yang kayak gitu kalian harus hati-hati. Ini unitnya masih grass nih, Yamaha Gear Ultima 2025 14.400.000, BPKB-nya 14 hari kerja, tapi sayangnya SNK-nya nggak ada. Murah atau mahal? Nih motor dicemplungin ke sekali nggak apa-apa, ditabrak sama mobil nggak apa-apa, keren sih. Cuman SNK-nya nggak ada. Murah atau mahal? Jangan lupa komen. Nah, kalian harus hati-hati dengan pedagang-pedagang yang jahanam, pedagang-pedagang yang sebenarnya kalau menurut saya sih bunuh diri ya. Jadi yang sukanya ngakal-ngakalin motor. Nah, harus hati-hati tuh guys. Kalau motornya bagus ya nggak apa-apa, nggak semua, banyak kok pedagang yang bagus kok, yang baik. Dia akan kasih tahu nih plus minusnya, karena kan bagaimanapun namanya motor bekas pasti ada plus dan minusnya. Nah, tetapi kalian harus hati-hati sama yang
bilangnya, oh ini nggak apa-apa nih, bagus nih. Sekarang saya sering kali ketemu gitu ya. Ya nggak tahu sih, kalau udah jual beli kan berarti harusnya udah, ya penjual ya udah kasih tahu barangnya, unitnya yang mau dijual, dan pembelinya juga harusnya sudah ngecek ya, sudah memeriksa kondisi unitnya. Jadi ya kalau ada kekecewaan ya harusnya ini. Tetapi banyak lah kejadian yaitu pedagang-pedagang yang sebenarnya kalau menurut saya sih pedagang seperti itu pedagang bunuh diri ya, karena merusak nama baiknya dia. NMAX ABS 2022 17.100B Jakarta Selatan, BPKB-nya 14 hari kerja, sayangnya SNK nggak ada. Murah atau mahal? Jangan lupa komen. Nah, pembunuh apa namanya, penjual yang bunuh diri ya, karena merusak nama baiknya dia sendiri ya. Jadi misalnya bodinya tempel-tempelan, lem-leman, mesinnya diakal-akalin, nah yang kayak gitulah. Nah itu kalau bisa kita harus bisa menghindari itu. Fazio 2022 nih, plat B Jakarta Timur, starting di 12 juta, BPKB-nya ready, SNK-nya tidak ada. Emang kalian pernah lihat guys, Fazio warnanya biru seperti ini. Nah, ini biasanya ini motor yang orangnya mencoba menghindar untuk ditarik. Jadi dia cat. Ada banyak macam-macam ya triknya orang supaya terhindar ditarik. Ada yang ganti plat nomornya, ada yang dicat motornya dan lain sebagainya. Tetapi ya debt collector kadang-kadang lebih pinter ya, udah ganti warna aja tetap bisa ketarik. Nah oke, lanjut lagi. Nah jadi ya itu tadi, kalian harus bener-bener profiling. Nah kalau misalnya ketemu sama tetangga aja dia lagi BU, ya bisa-bisa aja, boleh-boleh aja. Cuman kalau saya sih, ya saya juga beberapa kali seringnya dapat unit seperti itu dari rekomendasi dari tetangga atau dari ya temen gitu. Nah ya kadang-kadang, tapi susahnya kalau yang kayak gitu tuh nawarnya ya, kecuali dia udah sebut harga ya. Kadang-kadang kalau orang udah kenal tetangga gitu suka nggak enak gitu ya, karena kita kan dagang. Nah dagang kita pasti cari untung. Nah nanti bukan berarti kita juga punya, gara-gara punya duit terus nawar seenaknya. Makanya saya lebih senang datang ke lelang karena udah ada harganya ya, unitnya ya. Jadi ya kalau masuk kita tawar, kalau nggak masuk ya udah nggak usah kita tawar, jadi nggak ada yang sakit hati. Tapi kalau misalnya sama orang yang kita kenal, kita pengen dapetin harga murah, kita tawar, ya kalau orangnya terima aja sih nggak ada masalah. Tapi kalau dia sampai sakit hati kan kita gimana gitu. Bukan berarti kita punya duit terus kita bisa nawar seenaknya ya. Ya kayak gitu aja sih. Nah oke, jadi ya itulah, pertama kita harus profiling dulu. Gear 2023 6.100.000, platnya B Jakarta Selatan, BPKB-nya ready, STNK-nya sayangnya tidak ada. Ini udah di, oh ini bukan stiker, udah di airbrush ya, modif tipis-tipis. Kayaknya unitnya sih ya di, tapi kayaknya masih bagus sih. Murah atau mahal? Kita harus cek ini dulu. Jangan lupa komen. Nah kemudian apa, yang kedua ini yang paling penting, yaitu biasanya kita kalau dalam mencari unit bekas kita screening itu dari harga. Nah semua orang pasti kalau mau beli unit bekas pasti cari yang murah. Nih bos kita nih, MCD Krohman lagi ngecek unit. Kata-katanya bos hari ini bos? Kata-katanya beli aja dulu baru mikir jual. Masalah untung rugi pikir belakangan. Kalau belum beli bagaimana bisa jual? Iya, ngapain dipikirin ya kan? Beli aja dulu. Beli aja dulu baru mikir jual. Baru mikir tuh. Kata-kata itu tuh yang bikin untung rugi udah biasa. Hari ini udah berapa unit bos yang dicek bos? Wah, saya sih ngecek ada 10 unit ini. Ada 10 unit. Ini terakhir yang dicek yang mana yang ini? Sampai belakang. Enggak, ini yang lagi dicek. Oke, nih guys, nih kalau lihat orang ngecek unit nih seperti kayak gini nih bos. Inilah kalau pedagang-pedagang kawakan tuh bener-bener dia cek dari kilometernya, bunyi mesinnya, merdu, sahdu. Serem. Terus lihat, dicek lagi fisiknya, atas bawah, depan belakang, nggak ngolong bos? Iya ngolong nanti. Oh ngolong, tuh sampai tiduran, dilihat dulu tuh, ada nggak yang aneh? Ada nggak? Mantap ini. Ini mantap. Bannya masih oke semua. Kilometer berapa bos ini motor? Aduh, kilometer tadi 5.000 apa ya? 5.000. Beli motor nggak beli kilometer. Tahun 2024. Ini platnya B Jakarta Selatan,
BPKB-nya ada, sayangnya SNK tidak ada. 20 juta 400. Oh, BPKB udah ada di rumah. STNK-nya udah di rumah. Ini catnya nih yang custom ya. Kalau yang custom gini nih emang harganya agak lebih tinggi. Nah, itu kuncinya emang udah disiapin. Jadi kalau di lelang itu kita bisa cek unit, guys. Dicek unit, dinyalain, pasti nanti dibantuin. Nah, oke, balik lagi. Yang kedua nih, yang paling penting adalah harga. Banyak pasti semua orang pengen cari unit dengan harga yang murah. Tetapi murah ini kan relatif ya. Jadi tergantung dengan kondisi unitnya. Kalau menurut saya ya, itu sangat tergantung dengan kondisinya. Karena unit bekas ini nggak ada patokannya, tetapi ada harga pasarannya. Nah, kalian harus tahu tuh harga pasaran. Makanya saya suka bikin konten kayak gini ya. Saya sebutin harganya. Itu bukan berarti itu rekomendasi, cuman ini saya ngasih tahu nih gambaran kalau ada di tempat lelang. Ini startingnya dari harga berapa, nanti lakunya di harga berapa. Itu bukan sebagai gambaran pasti, tetapi ya paling nggak ada pegangan lah untuk harga unit motor second gitu. Tetapi balik lagi itu tergantung dengan kondisinya. Nah, banyak dari kita tuh yang nyari yang bener-bener harganya murah. Yamaha NMAX 2020 BPKB ready, SNK juga ada, pajaknya sampai 2024. Plat B Depok 15.800.000. Cakep ini kayaknya, tapi ini kayaknya tipe kunci. Karena ini biru glossy. Kemudian bannya sih depan tebel, knalpot gantian, warnanya biru glossy. Unit paling jarang nih biru glossy ini. Ya, ban masih 50%, PR-nya cuman tinggal knalpotnya gantian ya. Kalau mesinnya nanti kita cek unit dulu. Murah atau mahal? Jangan lupa komen. Nah, oke, lanjut lagi. Nah, banyak orang pasti mimpinya berharap harga murah. Iya, kalau yang murah kita semua juga mau, bos. Rebutan kita itu. Ya, itulah kenapa misalnya kayak di lelang itu orang bisa ngebid naik. Karena ya kalau memang harganya masuk, orang rebutan. Yamaha Gear S version 2021. Kali ini kayaknya lelang banyakan gear nih. 4.500.000. SNB Jakarta Selatan lagi 4.500.000. S version nih tipe pakai remote ya, walaupun remote-nya cuman bunyi doang, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, murah atau mahal? Jangan lupa komen. Oke, terus lanjut lagi. Ya kalau murah pasti semuanya mau. Nah, murah itu pasti ada penyebabnya. Nah, kita harus benar-benar cari tahu tuh kenapa unitnya bisa murah. Nah, berkaitan dengan murah itu pasti berkaitan dengan yang pertama dokumennya, BPKB, SNK. Kalau yang nyari unit setengahan tanpa BPKB, aduh kalian tobat lah. Kalian tobat. Ya begitu tuh punya orang. Biasanya rata-rata itu unitnya nggak jelas, bermasalah. Nah, jangan hindari membeli unit tanpa BPKB. Kalau tanpa SNK aja masih nggak apa-apa. Kayak di lelangan ini ada beberapa unit kan, saya bilang BPKB-nya ready tapi SNK-nya tidak ada. Kalian kalau balik nama itu bisa langsung dapetin SNK lagi. Jadi dibalik nama aja. Kalau misalnya kalian dapat unit BPKB only, nggak ada SNK-nya, ya mau nggak mau kalian harus satu bayar pajaknya dulu nih. Misalnya dia ada pajak terutang, nah kalian harus bayar pajak dulu. Nah kalau misalnya nggak ada pajak terutangnya, ya berarti tinggal langsung balik nama. Nah, biayanya berapa kalian bisa cek di website atau kalian bisa tanya-tanya di biro jasa untuk balik nama kira-kira habisnya berapa, karena di tiap daerah tuh beda-beda. Dan unitnya ini juga beda-beda, soalnya asalnya dari mana. Kalau harus mutasi itu ada biaya tambahan lagi. Yamaha Fazio Neo 2022, platnya B Jakarta Timur, 10.500.000, BPKB-nya ready, SNK-nya sayangnya tidak ada, kondisinya seperti ini. Ban botak, belakang juga sama, tapi yang lainnya standar, lecet-lecet. Murah atau mahal? Jangan lupa komen. Nah, kemudian yaitu tadi surat-suratnya ya, jadi pastiin BPKB-nya ready. Nah, kemudian setelah itu kita baru cek unitnya, kondisi unit. Nah, kondisi unit itu ya kita harus benar-benar cek. Seperti tadi yang dicontohkan, ya dinyalain,
diperhatiin body-bodinya. Kemudian mungkin kalau kita beli di pemakai ya harus dicoba, di test ride dulu. Nah, gimana? Nah, komponen-komponen itulah yang membentuk harga. Kalau cuman kita berpatokan, oh ini harganya murah langsung beli, oh nggak apa-apa nih nanti kita bisa dandanin, jangan salah guys. Nanti perbaikan itu bisa-bisa lebih mahal biayanya. Jadi ya itu tadi saya bilang, beli mahal dikit nggak apa-apa kalau unitnya itu bagus, suratnya lengkap, legal. Kemudian ya misalnya nih, kalau saya sih pribadi saya suka yang low kilometer, yang kilometernya rendah. Nah tetapi juga kita tahu ada banyak pedagang atau orang yang ngejual itu unitnya kilometernya udah diputar balik. Nah kalian harus tahu tuh mana kilometer yang real dan kilometer yang puteran. Nah seperti itu. Oke, ini di deretan terakhir, di deretan yang awal, lot 15 Yamaha Gear 2023, platnya B lagi Jakarta Selatan, BPKB-nya ada, SNK-nya juga ada sampai 2024. Unitnya masih standar, mulus, lecet-lecet nggak banyak, lecetnya nggak banyak, kilometernya 20.000. Murah atau mahal? Jangan lupa komen. Oke, lanjut lagi. Nah, jadi murah atau mahalnya itu tergantung. Jadi jangan selalu berpatokan dengan harga. Teman saya ini Juragan, Bapak Nurholis, sudah lama sekali nggak ketemu. Hah? Kemana aja nih? Nyari unitnya tempat lain nih kayaknya. Hah? Mana aja yang ada receh dikit. Yang penting murah-murah ya. Murah. Kata-kata hari ini? Kata-kata hari ini, beli motor yang dingklang, jualnya yang mahal. Nah, beli di pedagang aja ya. Biar pedagang ini ada bagi-bagi rezeki lah ya. Karena ya kalau di pedagang motor itu biasanya dirapiin lagi. Ini unit kesukaan nih. Unit kesukaan. Mahal. Mahal ya, kita cek mahal atau murah. Yamaha Fazio platnya B Jakarta Barat, starting di 10.700.000 tahun 2023. BPKB-nya ready, SNK-nya sayangnya tidak ada. Unitnya masih ya oke lah, melecet-lecet sedikit. Kemudian bannya udah botak. Ini nomornya diputihin ya, supaya ya kita tahu lah. Yang tahu coba jawab di komen. Murah atau mahal? Jangan lupa komen. Nah oke, lanjut lagi. Nah kita tahu pasaran. Nah kita dapat unit kalau misalnya masih di bawah harga pasaran dengan kondisi yang tadi yang seperti saya bilang, kondisinya bagus, surat-suratnya lengkap, kilometer rendah, mesinnya tidak ada masalah, berarti kalian tuh udah untung lah. Nah kalau yang cuman gara-gara harganya masuk terus dibeli terus berharap nanti gampang nih bisa didandan, nah itu kalian harus benar-benar perhitungan, jangan sampai kejeblos. Nah karena unit yang udah dirapiin atau udah didandanin kadang-kadang ya rasanya tuh udah beda. Nah ada unit-unit tuh yang nyusahin, jadi walaupun udah didandanin tuh ya tetap aja ngerongrong. Makanya kalian harus hati-hati. Nah ini kita udah tinggal di 2 lot terakhir. Lot nomor 2 Yamaha Gear S version 2024, BPKB ready, SNK ada, pajaknya sampai bulan 9 2025. Nah ini sarung cover doang, cover joknya udah sobek-sobek, tapi kayaknya jok di dalam itu mulus. Unitnya juga masih bersih. Ini yang tipe S version, kilometer 36.000. Nah murah atau mahal? Jangan lupa komen. Kemudian ini yang terakhir di lot 1 Yamaha Grand Villano 2025, BPKB-nya ready, SNK-nya ada sampai pajaknya sampai 2026 bulan 9 November. September. Bulan 9 September 2026. 20.200.000. Murah atau mahal? Nah, balik lagi, untuk kalau unitnya murah pasti rebutan. Jadi ya itu tadi, selama kalian bisa dapat unit di bawah harga pasaran dengan kondisi surat lengkap, kemudian mesinnya bagus, kemudian kilometer rendah, udah kalian itu untung. Tetapi yaitu kalian benar-benar harus pastiin, karena banyak yang kejeblos, bukan 1-2. Harus hati-hati untuk sebelum kalian memutuskan untuk membeli. Saran lagi saya yang terakhir,
berkaitan sama uang juga nih ya. Kalau kalian udah cocok, nah misalnya nih kalian mau beli unit, sebisa mungkin kalau bisa untuk zaman ini, walaupun sekarang serba transfer atau serba pakai apa ya, QRIS ya, QR code, lebih baik kalian bayar secara cash untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi untuk menghindari supaya kalian tidak terkena penipuan, ya kalian bayarnya cash. Karena yang beberapa yang rame itu motor udah pembayaran sudah ditransfer, tetapi motornya nggak bisa dikasihin karena motornya punya orang lain. Nah kalau cash, ya kalau motornya nggak cocok, ya duitnya bawa balik. Emang agak repot, jadi pasin dulu. Nah kalau misalnya emang cocok, kalian bisa tinggal ke ATM aja. ATM kan ada banyak, duitnya ada, motor kasih. Kalau motor nggak dikasih, duitnya tarik lagi. Itu sih saran tips dari saya. Oke, nah supaya menghindari, kalau kalian cari kebutuhan kalian dan pengen cari barang yang berkualitas dengan harga yang terjangkau, kalian bisa beli di Surya Kreasi Bangun Mandiri Store. Ada di semua platform. Nah, untuk berikutnya bikin konten tentang gimana caranya kita cek unit, mungkin kita akan bahas kalau komennya rame. Jadi cukup sekian dari saya. Terima kasih. Ciao.